warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Semanggi Mas Sejahtera yang menggunakan TOGAF. Kelompok kami terdiri dari Firda Amalia, Ilham Nurrohman, Vera Angela Lawli, Nazla Inaya, dan Rizka Ismayanti. Yang pertama, pendahuluan. PT Semanggi Mas Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur lokal yang terletak di Kabupaten Tulungagung dan sudah beroperasi sejak tahun 1993. Dalam perjalanan bisnisnya, PT Semanggi Mas Sejahtera sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan perusahaan rokok besar seperti PT HM Sampurna. Namun, dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PT Semanggi Mas Sejahtera ini hanya mengandalkan Miss Word atau Miss Excel untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Dari permasalahan tersebut, PT Semanggi Mas Sejahtera memerlukan penerapan teknologi informasi yang baru untuk menggantikan aktivitas manual yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu strategi dan perancangan yang tepat berupa enterprise architecture. Enterprise arsitektur ini sendiri adalah sebuah praktik manajemen untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan, investasi teknologi informasi, dan pengembangan sistem untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Mengimplementasikan enterprise arsitektur sendiri dengan menggunakan arsitektur development method atau disingkat dengan ADM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan blueprint berupa enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM dengan tujuan agar PT Semanggi Mas Sejahtera mempunyai perencanaan yang strategis dan tepat dalam penerapan teknologi informasinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dibacakan oleh Firda. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisa dengan data dengan pramuka TOGAF, serta membuat kesimpulan dan juga saran. Adapun identifikasi masalah, yaitu pada tahapan pertama ini, peneliti melakukan identifikasi masalah melalui wawancara secara singkat dengan pegawai PT Semanggi Mas Sejahtera terkait kondisi serta kendala yang terdapat di dalam perusahaan. Peneliti juga menggali informasi terkait tingkat pengetahuan dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di PT Semanggi Mas Sejahtera. Setelah menyelesaikan tahapan ini, peneliti melakukan studi literatur terkait permasalahan yang telah ditemukan pada PT Semanggi Mas Sejahtera. Lalu, pada penelitian ini juga kami menggunakan studi literatur dengan mencari teori-teori yang relevan terkait pemecahan masalah yang telah ditemukan. Pada tahapan sebelumnya, dengan bersumber dari penelitian terdahulu dan juga informasi yang terdapat pada internet, peneliti memutuskan untuk menggunakan the open architecture framework atau biasa disebut dengan TOGAF ADM sebagai framework utama dalam merancang enterprise arsitektur pada PT Semanggi Mas Sejahtera karena dirasa sesuai dengan permasalahan dan juga kondisi yang terdapat pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengumpulan data. Pada tahapan proses pengumpulan data, penelitian melakukan dua kegiatan, yaitu observasi pada PT Semanggi Mas Sejahtera yang terletak di Kabupaten Tulungagung dan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Pencampuran, Kepala Bagian Penjualan, dan HRD PT Semanggi Mas Sejahtera. Selanjutnya, tahapan wawancara dilaksanakan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait kondisi PT Semanggi Mas Sejahtera, layanan bisnis, layanan proses bisnis, fungsi bisnis, dan kendala pada setiap bagian perusahaan. Tingkat pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kepala bagian, serta dan harapan
dan harapan mereka terkait adanya enterprise arsitektur. Data yang telah didapatkan akan diolah untuk proses pengembangan berupa enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM. Kemudian ada analisis TOGAF, analisis dengan TOGAF. Pada tahapan ini, peneliti analisis untuk membuat blueprint berupa enterprise arsitektur dan framework TOGAF dengan mengelola data dan informasi yang telah didapat sebelumnya pada tahap pengumpulan data melalui observasi serta wawancara dengan stakeholder di dalam perusahaan. Kemudian peneliti tidak menggunakan seluruh tahapan yang terdapat pada TOGAF ADM, melainkan hanya tahap primary. Kemudian arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan informasi sistem arsitektur. Tanpa melakukan tahapan teknologi arsitektur, opportunity dan solution, migration planning, implementasi, dan change management yang terdapat pada TOGAF ADM. Kemudian akan dijelaskan Rismayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Tahap pertama yaitu preliminary. Tahap ini merupakan tahap awal dalam perancangan enterprise arsitektur untuk menentukan bagaimana arsitektur akan dibuat. Pada tahap ini, peneliti membuat prinsipal katalog. Prinsipal katalog itu sendiri berfungsi untuk menentukan prinsip-prinsip perusahaan dalam perancangan enterprise arsitektur yang akan dibangun. Selanjutnya, peneliti juga melakukan asesmen terkait dengan 5W1H. Kemudian tahap yang kedua yaitu rekrutmen manajemen. Tahap kedua ini dilakukan identifikasi kebutuhan dari PT Semanggi Mas Sejahtera dan kebutuhan user pada setiap aktivitas bisnis yang terdapat pada perusahaan yang menghasilkan solusi sistem informasi terkait dengan permasalahan yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fase A, arsitektur vision. Pada tahap ketiga ini digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder di perusahaan serta bagian-bagiannya dalam aktivitas bisnis PT Semanggi Mas Sejahtera. Peneliti merancang matriks aktor atau fungsi bisnis agar dapat memetakan aktivitas utama dan aktivitas pendukung mana saja yang menjadi bagian pekerjaan para stakeholder di perusahaan. Di sini selanjutnya peneliti merancang value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang terbagi menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama terbagi menjadi inbound logistik, yaitu masuknya logistik ke dalam perusahaan berupa pembelian bahan baku. Yaitu aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Ada outbound logistik, yaitu keluarnya logistik dari perusahaan berupa proses pengiriman kemasan rokok. Kemudian terakhir yaitu sales market pada perusahaan berupa penjualan rokok melalui sales. Serta bagian kedua yaitu aktivitas pendukung yang berisi keuangan dalam kaitannya dengan uang yang keluar masuk dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kepegawaian yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai pemilik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengadaan yang bertugas melakukan pembelian barang-barang dalam kaitannya untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian tahap yang keempat yaitu fase B, bisnis arsitektur. Nah, di tahap keempat ini semua proses bisnis yang ada harus dikelompokkan sesuai dengan fungsi bisnisnya. Proses bisnis pada PT Semanggi Mas Sejahtera dikelompokkan menjadi dua, yaitu proses aktivitas utama yang terdiri dari produksi dan pemasaran, serta aktivitas pendukung yaitu pengadaan dan keuangan. Next, fase yang kelima yaitu fase C, Information System Arsitektur. Di fase yang kelima ini berisi 3 tahapan, yaitu menentukan aplikasi apa saja yang dibutuhkan perusahaan dalam mendukung mengembangkan aplikasi yang akan dikembangkan dan menentukan data-data apa saja yang tersedia atau yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut.
Setelah mendefinisikan setiap fungsi pada aplikasi yang akan dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menggambarkan hubungan aktor dengan setiap aplikasi dan data-data apa saja yang tersedia atau dibutuhkan nantinya. Yang selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Ilham. Selanjutnya kesimpulan. Penerapan teknologi informasi yang dilakukan PT Semanggi Sejahtera untuk saat ini hanya sebatas penggunaan Microsoft Excel dan Microsoft Word dalam mendukung operasional aktivitas bisnisnya seperti pencatatan kebutuhan stok bahan baku, produksi, dan hasil penjualan. Sehingga data atau informasi yang dimiliki tidak terintegritas satu sama lain. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dihasilkan blueprint berupa Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM atau sebagai acuan dasar bagi perusahaan dalam menerapkan teknologi informasi yang lebih strategis dan maksimal dari sebelumnya dengan mengembangkan sistem informasi pengadaan, sistem informasi produksi, sistem informasi penjualan, dan sistem informasi keuangan yang memiliki fungsinya masing-masing dalam meningkatkan kinerja aktivitas bisnis perusahaan. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dilanjutkan pada tahap lebih lanjut, yaitu tahap teknologi arsitektur, opportunities dan solusi, migration planning, implementasi government, and architecture change management untuk menyelesaikan semua tahapan yang terdapat pada TOGAF yang nantinya akan menghasilkan enterprise arsitektur yang lebih sempurna. Lalu ada saran, yaitu yang pertama, pegawai perusahaan yang masih memiliki pengetahuan minim perihal pengoperasian dan pemanfaatan teknologi informasi ini harus diberikan pelatihan secara berkala dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu yang kedua ada penambahan divisi teknologi informasi yang berguna untuk penerapan dan pemanfaatan enterprise arsitektur dan informasi secara umum ke depannya. Penambahan divisi teknologi informasi juga membuat perusahaan tidak bergantung pada jasa profesional dari luar. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.